Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Arab bersama Ustazah untuk Ad-Darsul Rabi' dengan tema Al-Maskan. Tidak terasa untuk Al-Maskan ini adalah materi terakhir pada semester 1. Nanti silahkan arti yang tidak diketahui ditulis di buku paket masing-masing ya. Selamat belajar semuanya. Mari kita simak pelajaran pada hari ini. Hiwar. Umar bertanya, "Ma unwanuka?" Isa menjawab, "Unwani fi syari' Sudirman raqmu as-sabi'." Ma, di mana? Unwanuka, alamatmu. Di mana alamatmu? Isa menjawab, "Unwani, alamatku fi di syari' Sudirman, Jalan Sudirman raqmus sabi', nomor 7. Alamatku di Jalan Sudirman nomor 7. Umar bertanya, "Hal fi baitika tilfunun?" Hal, apakah fi baitika, di rumahmu, tilfunun, ada telepon? Apakah di rumahmu ada telepon? Isa menjawab, "Na'am, baiti tilfunun." Ya, di rumahku ada telepon. Kemudian Umar bertanya, "Ma raqmu tilfunika?" Ma, berapa? Raqmu tilfunika, nomor teleponmu. Di sini kan ada ka, berarti mu laki-laki. Raqmu, nomor tilfunika, teleponmu. Isa menjawab, "Raqmuhu sifrun samaniyah tis'ah salasah arba'ah tis'ah arba'ah wahidah sifrun sittah." Raqmuhu, nomornya 089 349 4106. Umar bertanya, "Hal baituka kabirun?" Apakah baituka, rumahmu, kabirun, besar? Apakah rumahmu besar? Isa menjawab, "Na'am, baiti kabirun." Na'am, ya, baiti, rumahku, kabirun, besar. Ya, rumahku besar. Umar bertanya, "Madza fil baiti?" Apa yang ada di dalam rumah? Baitun itu rumah ya. Apa yang ada di dalam rumah? Aisyah menjawab, "Fil baiti hujuratun wa matbahun." Di dalam rumah, fil baiti, di dalam rumah, hujuratun, ruang-ruang, ada ruang-ruang, wa matbahun, wa dan matbahun, dapur. Di dalam rumah ada ruangan dan ada dapur. Umar bertanya, "Hal fi baiti hammamun?" Apakah di dalam rumah ada kamar mandi? Hammamun itu kamar mandi ya. Diingat-ingat, hammamun kamar mandi. Naam, iya. Fi baiti, di rumah, hammamun ada kamar mandi. Wajani bil hammami, dan di samping kamar mandi. Janibi itu di samping, hammami kamar mandi. Birkatun, kolam, shaghiratun, kecil. Ya, di rumah, di dalam rumah ada kamar mandi, dan di sampingnya, di samping kamar mandi ada kolam kecil. Umar bertanya, "Madza wara'al baiti?" Madza, apa? Wara'al baiti, di belakang rumah. Di belakang rumah ada apa? Kemudian Isa menjawab, "Wara'al baiti bustanun wasi'un
wa fil bustani syajaratul burtuqal. Waro al baiti, di belakang rumah, bustanun kebun, wasi'un luas, wa dan fi bustani di dalam kebun, syajaratul burtuqali pohon jeruk. Di belakang rumah ada kebun yang luas dan di dalam kebun ada pohon jeruk. Umar kemudian bertanya, "Madza fi ghurfatid duyuf?" Apa yang ada di dalam ruang tamu? Ghurfatid duyuf itu ruang tamu. Isa menjawab, "Fi ghurfatid duyuf mindadatun mustadiratun wa arikatun wa misbahun alal mindadati mazhariyatun." Fi di dalam, ghurfatid duyuf ruang tamu, mindadatun meja, mustadiratun bundar, wa arikatun dan kursi, wa misbahun dan lampu, alal mindadati di atas meja, mazhariyatun vas. Di dalam ruang tamu ada meja bundar dan ada kursi dan lampu. Di atas meja ada vas. Umar bertanya, "Hal baituka qoribun minal masjid?" Hal apakah baituka rumahmu qoribun dekat minal masjidi dari masjid? Isa menjawab, "Na'am, ya, baiti rumahku qoribun minal masjidi dekat dari masjid." Ya, rumahku dekat dari masjid. Kemudian Umar bertanya, "Aina mal'ab?" Di mana lapangan? Mal'abun itu lapangan ya. Isa menjawab, "Al-mal'abu hunaka." Al-mal'abu lapangan, hunaka di sana, ba'idun jauh, anil baiti dari rumah. Lapangan ada di sana, jauh dari rumah. Umar bertanya, "Hal baituka ba'idun anil madrasah?" Hal apakah baituka rumahmu ba'idun jauh anil madrasati dari sekolah? Isa menjawab, "Na'am, ya, baiti ba'idun anil madrasah." Ya, baiti rumahku ba'idun jauh anil madrasah dari sekolah. Ya, rumahku jauh dari sekolah. Kemudian Umar bertanya, "Hal baituka qoribun minal mator?" Hal apakah baituka rumahmu qoribun dekat minal matori dari bandara? Apakah rumahmu dekat dari bandara? Isa menjawab, "La, tidak. Baiti rumahku ba'idun jauh. Ba'idun jauh anil matori dari bandara. Tidak, rumahku jauh dari bandara." Kemudian kita lanjutkan tarkib ya. Oh ya, masih ada mufrodat. Dari percakapan tadi ada beberapa mufrodat yang perlu diketahui. Baituka, rumahmu. Ka untuk laki-laki atau perempuan? Ya benar, laki-laki. Untuk kamu, laki-laki. Baiti, rumahku. Ada ya ini menandakan artinya aku. Baiti, rumahku. Maza, apa atau ada apa. Amama itu artinya di depan. Amama artinya di depan. Kemudian ada waro'a, di belakang. Waro'a di belakang. Di belakang bahasa Arabnya waro'a. Sahatun halaman. Sahatun halaman. Qoribun dekat. Qoribun dekat. Min itu dari. Naam artinya ya.
Kalau la artinya tidak. Benar sekali. Kita lanjut untuk mufradatnya. Madrasatun. Apa artinya madrasatun? Sekolah. Benar sekali. Madrasatun sekolah. Sekolah madrasatun. Bustanun itu kebun. Kebun bustanun. Wasi'un luas. Luas bahasa Arabnya wasi'un. Hal artinya apakah? Apakah dalam bahasa Arab hal. Aina itu di mana. Di mana dalam bahasa Arabnya aina. Mal'abun artinya lapangan. Lapangan dalam bahasa Arab mal'abun. Hunaka artinya di sana. Di sana artinya dalam bahasa Arab hunaka. Janiba artinya di samping. Di samping janiba. Wa itu dan. Kita lanjut at-tarkib. Coba perhatikan kata-kata yang bergaris di bawah ini. Ustazah coba bacakan ya. Hada baitun. Al-baitu qoribun minal masjidi. Hada baitun. Ini rumah. Al-baitu rumah. Qoribun dekat. Minal masjidi dari masjid. Ini ada yang digaris bawahi, ada baitun dan ada al-baitu. Al-baitu. Oke, di sini ada baitun, di sini al-baitu. Bedanya di sini ada alnya ya depannya. Kalau yang ini tidak ada al dan harokat terakhirnya domatain. Kemudian yang bawah, hadza baitun. Baiti qoribun minal mal'abi. Hadza ini. Baitun rumah. Baiti rumahku. Qoribun dekat. Minal mal'abi dari lapangan. Sama di sini ada baitun, huruf terakhirnya berharokat domatain. Kemudian di sini ada baiti. Ada baiti, belakangnya ada ya-nya berarti aku. Kata ganti orang pertama aku. Baiti itu ya bedanya. Nah, setelah itu perhatikan, ada baitun, ada al-baitu, ada baiti. Ini baitun, ini juga baitun, kemudian ada al-baitu dan baiti. Nah, isim kata benda yang pertama itu apa? Baitun. Kata benda, rumah kan kata benda, baitun rumah. Nah, kata benda yang pertama adalah isim nakiroh. Sedangkan kata al-baitu ini atau yang ini dan baiti yang ini atau yang ini sama saja termasuk adalah isim ma'rifat. Apa toh itu isim nakiroh dan isim ma'rifat? Isim nakiroh adalah isim yang bersifat umum. Isim yang bersifat umum. Contohnya rumah. Kalau di sini kan rumah. Rumah siapa? Bisa siapa saja. Rumah apa? Bisa rumah aja, bisa rumah sakit, bisa rumah makan, bisa rumahnya Mas Adil, bisa rumahnya Ustazah. Nah, itu maksudnya isim yang bersifat umum. Masih umum, belum dikhususkan. Sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang sudah diketahui atau tertentu atau khusus. Contohnya kalau rumah sakit, rumah Ustazah, rumahnya Mas Adil, begitu. Pada pelajaran ini kita akan belajar membuat isim nakiroh menjadi ma'rifat. Ya, kita akan belajar membuat isim nakiroh menjadi makrifat. Jadi kalau ini baitun itu isim nakiroh masih bersifat umum. Al-baitu itu menjadi isim makrifah, isim yang sudah diketahui atau tertentu atau sudah bersifat khusus. Baitun itu kan rumah di sini. Baiti rumahku sudah khusus menjadi rumahku. Kalau baitun itu bisa rumah siapa saja. Seperti itu. Nah, di sini ada caranya membuat isim nakiroh menjadi isim ma'rifat. Baitun
menjadi al-baitu ditambah al di depannya. Kemudian baitun menjadi baiti, diganti harokat domatainnya diganti kasroh, kemudian ditambah ya. Itu nanti juga menjadi isim ma'rifat atau isim yang khusus. Sama faslun, kemudian digabung dengan kata ganti ka, itu menjadi isim ma'rifat, menjadi fasluka, kelasmu. Kalau faslun kan kelas, bisa kelasnya siapa saja, bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau fasluka, kelasmu, kelas 4, nah gitu. Fasluki, kelasmu. Ini sudah menjadi ma'rifat atau sudah menjadi khusus. Kalau faslun ini masih umum. Jika kita perhatikan kata-kata di atas, maka kita akan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Isim nakiroh ditandai dengan adanya tanwin pada huruf pertama. Kan? Ini yang di kotak pertama ini isim nakiroh. Di sini juga tandanya ada domatain. Ini juga ada domatain. Itu namanya isim nakiroh. Isim ma'rifat diawali dengan alif dan lam atau al. Nah, di sini ada alnya, termasuk isim ma'rifat. Isim yang telah menjadi ma'rifat tidak menggunakan tanwin. Nah, isim-isim yang di sini ketika sudah menjadi ma'rifat itu tidak menggunakan domatain lagi karena sudah menjadi ma'rifat. Kalau ini kan masih ada tanwinnya karena masih umum, karena isim nakiroh. Kemudian isim ma'rifat dengan kata ganti tidak menggunakan alif lam. Isim ma'rifah yang digabung dengan isim ma'rifat itu maksudnya ada isim digabung dengan kata ganti, bisa ya, bisa kaki, ha, itu, maka depannya tidak menggunakan alif lam, tidak menggunakan alif lam seperti ini ya. Kalau sudah belakangnya sudah diberi kata ganti, maka depannya alif lamnya tidak diberi ya. Contohnya seperti berikut. Al-baitu. Oh, ini adalah contoh-contoh yang salah ya. Coba lihat. Al-baitun itu salah. Kenapa? Karena al-baitu itu kan punyanya ma'rifat, sedangkan ini ada domatainnya, sedangkan domatain itu kan miliknya nakiroh. Yang didomatain kan hanya isim nakiroh, isim yang bersifat umum. Baitu itu juga salah, bukan isim nakiroh, bukan isim ma'rifat. Tidak ada alnya, tidak digabung dengan huruf lain, juga tidak ada domatainnya. Al-baituka ini juga salah. Kenapa? Di depannya ada alnya, padahal baitu sudah digabung dengan kata ganti ka. Sama dengan al-baiti, juga keliru. Yang benar yang mana Ustazah? Yang benar yang ini tadi, al-baitu, baiti, fasluka, fasluki, faslun, baitun, itu yang benar. Nah, kita lanjut. Setiap isim itu kata nak, isim itu kata benda ya. Setiap isim atau kata benda yang didahului amama, apa tadi artinya amama? Di depan, min artinya dari, janiba di samping, waro'a di belakang. Jadi setiap kata benda, isim kata benda ya dalam bahasa Arab ya, jika didahului dengan kata-kata ini, amama, min, janiba, waro'a, salah satu dari kata ini, maka huruf terakhir dari isim tersebut, dari kata benda tersebut dikasrohkan. Contohnya as-sahatu amamal baiti, as-sahatu halaman, amama di depan, baiti rumah. Kan ada amama di depan, al-baitinya kan isim atau kata benda, karena rumah kan kata benda, maka harokat terakhirnya ini kasroh, maka huruf terakhirnya dikasroh apapun itu. Amamal baiti, waro al baiti, sama janibal baiti juga dikasroh semuanya.
Begitu ya semuanya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Diulang-ulang terus, dipelajari. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan kepada Ustazah ya, bisa WA atau komen di kolom komentar. Baik, cukup sekian dari Ustazah. Banyak kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.